Seperti pujian ini, ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik, yang kami cintai, yang kami kasih. Sekali kami mengikut Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya, dan tidak ada pernah kata menyerah atau mundur daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan nyaring dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami hamba firman-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu, sehingga kami mendapatkan hikmat pewahyuan daripada sorga, dan firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Senin 12 Juni 2023 boleh melihat wajah Bapak Ibu sekalian dan membaca daftar nama daripada anak-anak Tuhan, keluarga di dalam Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Amsal pasal 30. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-5. Amsal pasal 30. Demikian bunyi firman Tuhan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Allah menepati setiap janjinya. Ia bagaikan perisai bagi semua orang yang datang berlindung padanya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah murni, atau kalau Tuhan berfirman, itu apa yang difirmankan diucapkannya dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk ditepati, bukan sekedar lip service, bukan sekedar apa ya? Orang Jawa bilang abang-abang lambe, untuk supaya enak didengar. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya percaya setiap kita manusia senang dengar
senang untuk mendengarkan janji-janji, ya. Meskipun kadang-kadang yang mengucapkan janji itu sering berdusta, sering berbohong, atau bahkan yang mengucapkan janji itu mungkin anak-anak yang belum tentu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dijanjikannya, apa yang diucapkannya. Tapi saya percaya ya kebanyakan dari kita senang dengarkan janji-janji, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga begitu, makanya saya bisa bilang begitu. Saya ini di SMS saya, di handphone saya menyimpan banyak janji-janji, ya. Banyak janji-janji, ada jemaat yang janji begini, begitu. Itu saya nggak bisa lupa. Nah, kejelekan saya sering lupa loh Bapak Ibu sekalian, ya. Saya janji apa gitu ya kan, itu sering kali lupa. Maka itu saya berusaha untuk merapikan catatan-catatan saya. Tetapi Tuhan kita, dia berjanji dan dia tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu dikatakan begini, aku Tuhan, bukan manusia. Masakan aku berfirman, aku berjanji dan tidak menepatinya. Artinya begini, kalau manusia berjanji, ya belum tentu dia menepati. Mengapa dia tidak menepati? Yang pertama, dia lupa dengan janjinya. Yang kedua, waktu dia mengucapkannya, ya mungkin situasinya hari itu dia bisa menepati janjinya, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena situasi, kondisi, keadaan, dia tidak bisa menepati janji-janjinya. Tapi Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau dia berjanji, maka janjinya itu pasti terjadi dan situasi, kondisi, keadaan itu tidak bisa menghalangi janjinya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 26, saya sangat senang sekali dengan apa yang ditulis di Kejadian ini. Berbicara tentang Ishak. Bagaimana Ishak waktu itu mengalami krisis di tanah Kanaan, dan kemudian dia mau pergi ke Mesir. Nah, di dalam perjalanan itu, ya Tuhan bicara sama Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal aja di sini, tinggal di daerah yang kering ini, tinggal di tempat yang krisis ini. Aku Tuhan sanggup untuk memberkati kamu. Dan Ishak luar biasa, dia taat Bapak Ibu sekalian, ya. Di tengah-tengah krisis itu Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Kejadian pasal 26 berkata, di tengah-tengah situasi krisis yang tidak mungkin itu, tapi karena Ishak percaya kepada firman Tuhan, dia menabur, dia menanam di tengah-tengah hal yang nggak mungkin. Orang akan mentertawakan apa yang dikerjakan oleh Ishak. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, waktu Ishak menabur, Alkitab bilang begini, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin itu, Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya raya. Bahkan di tengah-tengah kekeringan itu, waktu Ishak menggali sumur-sumur yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyangnya itu, maka sumur-sumur itu keluar air. Nah, hari ini kita sedang mengalami krisis apa? Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin krisis itu bisa ekonomi sama seperti Ishak, atau krisis itu bicara tentang hubungan, atau krisis itu bicara tentang kesehatan, atau krisis itu apa kita khawatir tentang masa depan kita. Percayalah akan firman Tuhan. Salah satunya Bapak Ibu sekalian yang kita harus percaya, ya. Semua firman Tuhan mulai Kejadian sampai Wahyu harus kita percayai karena firman Tuhan itu iya dan amin. Tapi salah satunya Tuhan berbicara begini, bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini made in Allah. Kita ini masterpiece-nya Allah. Kita ini dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, ini adalah salah satu ayat favorit saya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus itu memberi kita hak
Tuhan Yesus itu memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi kita ini bukan sekedar buatan Allah, tapi kita ini juga anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu bukan sekedar sebutan, tapi Tuhan memberikan kuasa dan hak sebagai anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayailah firman Tuhan, ya, dan Tuhan itu bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat yang kelima ini berbicara bahwa firman Tuhan itu adalah perisai, ya, adalah perisai. Buat siapa? Buat orang yang mau berlindung kepadanya, yaitu kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau berlindung kepada firman Tuhan, ya tentu firman Tuhan itu tidak menjadi perisai. Bicara tentang perisai itu bicara tentang perlindungan. Bicara tentang perisai itu bicara tentang peperangan. Bahwa hidup ini adalah peperangan. Kita ini yang percaya kepada Tuhan berarti sedang ada di dalam medan peperangan. Alkitab Perjanjian Baru berkata bahwa peperangan kita ini ya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan istri kita, bukan melawan pasangan hidup kita, bukan melawan anak kita, bukan melawan orang tua kita, bukan melawan mertua kita, bukan melawan atasan kita, bukan melawan bawahan kita, bukan melawan orang-orang yang kita kelihatan ini. Tapi Alkitab berkata bahwa peperangan itu melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ingat Yohanes 10 ayat 10 bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, tetapi iblis itu yang disebut pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau kita berlindung kepada firman Tuhan, sekali lagi, kalau kita memutuskan, kita bertekad menjadikan firman Tuhan itu tempat perlindungan kita, menjadi perisai bagi hidup kita, percayalah kita akan terlindung. Amin. Misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, gampang aja Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang begini, misalnya janganlah engkau berpasangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Karena kita ini diberkati, kita ini sukses berhasil, kemudian ada orang datang untuk mengajak kita kongsian atau kerjasama. Ya, ada gula, ada semut. Atau sebaliknya, kita melihat ada seorang yang kemudian kelihatannya bagus dan mentereng, kemudian kita ingin kerjasama dengannya. Padahal orang ini tidak seiman, tidak ada di dalam Tuhan. Ya, Alkitab bilang apa? Jangan berpasangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Kalau kita berlindung kepada firman Tuhan, percayalah kita akan selamat. Alkitab bilang begini, kalau orang bijak itu melihat bahaya, dia akan apa? Dia akan menghindar. Tapi orang yang tidak berpengalaman, dia akan berjalan terus dan kemudian menjadi celaka. Mari Bapak Ibu sekalian, yang pertama percayalah bahwa firman Tuhan itu murni. Kalau Tuhan berfirman, dia pasti menggenapinya. Yang kedua, hidup ini tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini. Tempat yang paling aman yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dalam hal ini, Amsal 30 ayat yang kelima, kita harus berlindung kepada firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, hidup kita akan aman. Meskipun kita mungkin mengalami masa-masa sukar atau masa-masa sulit di dalam kehidupan. Firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Ya, itu yang pertama kita pelajari dari Amsal pasal 30 ya,
ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-6. Dikatakan begini, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saya punya iman begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Alkitab ini ya diciptakan bukan hanya untuk orang-orang yang pandai, yang sekolahnya tinggi. Alkitab tidak diciptakan hanya untuk orang-orang yang belajar teologi, orang yang pergi ke sekolah Alkitab. Saya percaya begini, bahwa Alkitab ini untuk segala lapisan masyarakat. Baik mereka yang ke sekolah maupun tidak ke sekolah. Mereka yang berpendidikan tinggi atau pendidikan biasa-biasa saja, ya. Jadi saya punya iman bahwa Alkitab itu harusnya mudah dimengerti dan tidak membingungkan, dan jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, dalam hidup saya dikelilingi oleh teman-teman yang banyak yang pandai tentang firman Tuhan, ya. Banyak yang di sekitar saya ini gelarnya doktor, bahkan ada yang profesor, ya, itu di bidang teologi. Ketika saya konsultasi, bertanya kepada beliau-beliau, ada hal-hal yang tidak saya mengerti. Beliau ini, orang-orang top ini, dia tidak mentertawakan, dia tidak meremehkan. Dan salah satu statementnya, dia bilang begini, ya, apa yang ditulis Alkitab itu iya dan amin. Nggak usah bingung-bingung. Jadi Pak Yongki ini percaya apa? Ya kan? Misalnya, ya, Alkitab bilang kalau musuhmu ngajak kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau musuhmu minta bajumu, beri juga baju plus apa? Plus jubahnya, ya kan? Jadi ini bicara tentang extra mile. Jadi nggak usah ditafsir yang macam-macam, udah tinggal kerjakan, ya. Maka itu Yesus sendiri berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang penting bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian kita melakukannya. Saya seringkali berkata kepada banyak teman bahwa yang paling sulit di Alkitab ini, yang paling sulit sebagai orang Kristen adalah mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengkhotbahkannya itu gampang, ya. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu gampang. Bahkan kita seringkali berkata begini, oh aku tahu ayat itu, ya kan? Pasti ada di pasal segini, di kitab ini pasal segini, ayat ini. Saya ketemu dengan banyak orang yang hafal ayat-ayat Alkitab. Itu tidak salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu benar-benar pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Bagaimana kita mempraktekannya. Alkitab bilang misalnya, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Jangan ditambah lagi. Kalau ayah dan ibumu baik-baik, hormati. Tapi kalau ayah ibumu suka bertengkar, apalagi ayah ibumu bercerai, apalagi kalau ayah ibumu mungkin tidak bercerai tapi hidup dalam perzinahan, kamu nggak perlu lagi menghormatinya. Jangan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu namanya menambah-nambahi ayat. Ya, jangan ditafsirkan macam-macam. Apapun keadaan ayah dan ibumu, hormati, ya hormati sudah. Hormati itu apa? Beri yang terbaik, respectlah kepada mereka, berlakulah sopan kepada orang tua kita. Ya, itu juga adalah firman Tuhan. Jangan ditambah-tambahi.
Kalau Alkitab juga berbicara, hei bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ya udah, jangan ditambah-tambahin lagi. Jangan disakiti hati anakmu. Anak-anak kita bisa salah. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua yang bijaksana, kita jangan menyakiti hati anak kita. Kita harus menegur apa yang salah, diberitahu, ya, secara baik-baik, kemudian diajarin bagaimana solusinya, jalan keluarnya untuk menghadapi kesalahan-kesalahan itu, ya. Hari ini kita sudah belajar dari Amsal pasal 30 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu adalah murni. Kalau Tuhan berfirman, dia pasti menggenapinya. Yang kedua, kita sudah belajar kalau kita mau berlindung kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melindungi kita. Itu akan menjadi perisai buat hidup kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu nggak usah ditafsirin macam-macam, ya. Jangan ditambahi, juga jangan dikurangi. Kalau kita nambahi atau ngurangi, pasti ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan menganggap kita sebagai pendusta. Ingat, pendusta itu adalah bohong. Pendusta itu adalah kebiasaan daripada iblis. Sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Maka itu Allah Roh Kudus, tolong kami. Ingatkan terus kami akan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami di setiap langkah kaki kehidupan kami. Kami ikut akan firman Tuhan, ingat akan firman Tuhan, kami melakukannya menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.